Jangan kecilkan arti mujizat. Come on. Mujizat tidak hanya dilakukan di zaman Yesus. Mujizat tidak hanya dilakukan para rasul. Tuhan mau pakai tanganmu. Tuhan mau pakai tanganmu. Jangan perkecil itu, saudaraku. Jangan pernah berpikir bahwa siapa saya ini, pastor. Barang siapa percaya kepadaku. Kata kuncinya, saudaraku. Percaya. Saya kasih satu ayat lagi ya, saudaraku. In case masih ada yang berusaha meyakinkan kepada saudara, mujizat itu masa lalu. Mujizat tidak ada lagi. Saya tidak against dokter ya, saudara. Sorry. Tapi saya juga ingin mengatakan di dalam Yesus, yes, perkara supernatural itu nyata. Saya melihat dengan kedua mata saya sendiri. Saya bukakan lagi ya, satu ayat ya, saudara. Kita lihat. Biar firman yang menjawab. Markus 16 ayat 17 sampai 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Come on. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Saya tanya, bahasa roh itu Tuhan berikan atau tidak? Biar firman yang jawab. Saya tidak against hamba Tuhan siapapun, saudaraku. Sebagai seorang hamba Tuhan yang lebih muda, saya menghargai pendahulu-pendahulu saya. Certainly, I do appreciate it. Tapi maafkan saya lebih mempercayai kebenaran firman Tuhan. Saya berbicara bukan tanpa dasar. Saya berdiri di atas kebenaran firman. Dan firman mengatakan tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Berapa banyak di tempat ini engkau orang yang percaya? Berapa banyak di tempat ini engkau yang yakin Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat atas hidupmu? Boleh tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Tanda ini akan menyertai engkau. Engkau mengusir setan, engkau berbicara dalam bahasa baru. Engkau memegang ular sekalipun minum racun maut, engkau tidak celaka. Mereka meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu sembuh. Oh, come on. Tanganmu, tangan yang berkuasa. Dan sorry saudaraku, kalau saya nggak salah, menurut terjemahan bahasa Indonesia yang benar, tulisan di sini mengatakan tanda-tanda ini akan menyertai, saya garis bawahi, orang-orang yang percaya. Orang-orang yang percaya itu satu atau banyak? Berarti bukan hanya untuk pendeta ya? Berarti bukan hanya pendeta yang bisa tumpang tangan atas orang sakit dan sembuh. Oh, saya akan bangga saudaraku, saya akan bersuka cita. Saudara nggak harus terus-menerus cari pendeta kok. Lihat tanganmu saudaraku. Your hand are anointed. Saya nggak bersuka cita kalau saudara tergantung pada saya lalu saudara ngikutin saya terus. That's not the point. Saya mengajarkan saudara kebenaran supaya saudara bisa menghidupi kebenaran itu oleh dirimu sendiri. Karena kalau hanya satu orang yang dipakai, the world is too big. Dunia terlalu besar. Mau nunggu hamba-hamba Tuhan besar, belum tentu mereka akan datang secepat itu. Tapi sadarkah saudara, tanganmu, tangan yang diurapi. Kata kuncinya, tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang percaya. The question comes back, pertanyaannya Pak, do you believe? Simple kan? Ayat yang tadi saya bacakan juga sama, barang siapa percaya kepadaku, kata Yesus. The question akhirnya adalah, do you believe?
Kalau saudara nggak percaya nggak terjadi, ya saya juga bilang itu benar. Karena kata kuncinya adalah do you believe? Tahukah saudara, iman percaya akan mengaktifkan kuasa yang sudah ada di dalam dirimu untuk bekerja melalui tanganmu. Kalau Yesus menyembuhkan orang sakit, engkau juga dipakai menyembuhkan orang sakit. Kalau Yesus dipakai melepaskan yang terbelenggu, engkau juga. Somehow tanpa kau sadari ya saudaraku, Tuhan bisa pakai perkataan kita loh. Beberapa waktu yang lalu kemarin saya ketemu dengan satu orang. Dia datang jauh-jauh dari luar kota. Saya udah mau pulang, saudaraku. Ditungguin, dia nggak mau pulang. Dia minta ketemu saya. Dia ngomong sama saya, Pastor, this is the decision of my life. Saya ngobrol dengan dia sekian waktu. Percayakah saudara Tuhan bisa pakai hidupmu, perkataanmu? Tuhan taruh hikmat sehingga apa yang kau katakan bisa menolong orang-orang yang sedang ada dalam keadaan yang bingung. Ada hikmat yang mengalir begitu saja sehingga somehow ketika you speak the word, bukan engkau, bukan tanganmu, sadari itu. Kita manusia enggak bisa. Sama seperti handphone itu loh saudara, kalau enggak dicolokin enggak ada listriknya ya enggak bisa. Sama seperti saudara punya TV, kalau enggak dicolokin ya enggak hidup. Kita manusia ini alat, bukan tangan kita yang menyembuhkan. Saya disclaimer loh ya, nanti Pastor Nita bilang katanya tangan kita ya. No, saya sadar sesadar-sadarnya. Tuhan pakai kita. Tapi ketika kita colok saudaraku, kita nempel, kuasa itu mengalir. Perkataanmu jadi perkataan yang mendatangkan sukacita dan kelepasan. Apa yang kau doakan begitu saja terjadi. Apa yang kau tumpang tangan, yang ditumpang tangan oleh tanganmu disembuhkan oleh Tuhan. Kuasanya mengalir. Yang mengerti katakan amin. Boleh ya saudara? Saudara bisa mengerti ya? Di gereja kita mengajarkan kebenaran firman. Semua balik aja ke firman. Manusia terbatas di dalam pemahamannya, saudaraku. Kita memegang firman teguh. Di gereja kita, Alkitab sebagai tuntunan nomor 1 kebenaran yang hakiki buat kita, saudaraku. Dan sadari saudara, tangan yang diurapi, tangan yang bless, diberkati, tangan itu membawa kemenangan. How come, Pastor? Simpelnya gini, I put it this way, saudara. Dalam urapan ada kuasa. Betul ya? Saya ulang dulu. Di dalam pengurapan itu ada kuasa. Pertanyaannya jadi 2. 1, kuasanya digunakan atau enggak, Pak? 2, digunakan untuk apa? Dalam kehidupan kita, there will be oppression. Kita tuh kayak pertandingan, kita tuh kayak peperangan, saudara. Every single day itu war, battle. Saudara mau sadar, mau nggak sadar, karena mata jasmani kita nggak ngelihat, itu bukan berarti nggak ada. But the war, the battlefield is severe. Dan peperangan terbesar tuh ada di sini, sama di sini. The battlefield is severe, saudara. Masalahnya banyak orang Kristen di dalam peperangan itu, mereka nggak menggunakan kuasa yang udah dikasih. Yes loh saudaraku, engkau tuh punya kuasa loh. Kalau kuasanya nggak kau gunakan, nggak heran, terus ada tekanan, musuh kan neken terus loh. Musuh akan berusaha menjatuhkan terus. Musuh akan membuat saudara itu didorong mundur. Tapi kalau kau punya kuasa, pertanyaannya gunakan untuk gantian dorong musuh mundur.
Pastor, how can I use it? Use your mouth. Ibu-ibu, mulutnya jangan dipakai untuk gosip. Ada banyak cara menggunakan mulut dengan benar, saudaraku. Certainly gosip bukan salah satunya. Pakai, yes. Daud, saudara tahu cara Daud menyemangati dirinya? Emangnya Daud gak depresi? Dikejar Saul belasan tahun kayak gitu tuh siapa orangnya yang gak depresi? Ini yang ngejar bukan orang lain. Papa mertua. Siapa orang gak depresi? Tapi Daud ngomong, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, itu apa? Dia menggunakan mulutnya untuk menyemangati dirinya sendiri. Dia menggunakan mulutnya untuk membangun dirinya sendiri. Dia menggunakan mulutnya untuk memperkatakan masa depannya. Come on. Hey, jadi orang yang diurapi Tuhan membuat engkau berkemenangan dalam setiap peperangan kehidupanmu.